Ratusan rumah masih tergenang luapan banjir Danau Tondano. Jelang Idul Adha, harga daging ayam stabil. Likupang Funwalk suguhkan panorama Likupang ke peserta Munas Apkasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Rabu 4 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Ratusan rumah di sekitar Danau Tondano masih tergenang air akibat luapan Danau Tondano. Ketinggian air bervariasi dari sekitar 30 hingga 50 cm. Luapan air Danau Tondano masih menggenangi kawasan pemukiman warga di sekitar Danau Tondano Selasa siang. Pantauan Kompas TV, ketinggian air bervariasi mulai dari 30 hingga 50 cm. Warga kelurahan yang rumahnya tergenang mengaku kondisi ini sudah terjadi sebulan belakangan. Genangan air ini menyebabkan warga kesulitan dalam beraktivitas. Apalagi tidak ada posko pengungsian sementara yang tersedia, membuat warga terpaksa bertahan di rumah masing-masing, kendati air genangan di rumah berisiko terhadap kondisi kesehatan. Kalau halaman selama. Iya. Selama kalau halaman. Kalau halaman bukan baru 2 bulan. Ini pengalaman seperti ini seberapa kali terjadi? Baru sekarang. Baru Ya. sekarang. Kalau itu tahun 82 kan tuh memang. Baru orang 82 banjir besarnya nak kena. Tapi ini cukup lama sekarang. dan cukup lama bertahan. Selama ini. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti bangunan sekolah dasar, gereja dan masjid juga terdampak. Seberapa lama untuk sekolah ini terdampak? Selama 2 bulan. 2 bulan. Jadi anak-anak gimana? Mereka belajar? Mengajar orang di muka situ. Oh, pindah di depan itu apa? Sekolah, ruangan kelas apa? Cuma Rumah? nginap, cuma titipan satu doang. Sorry karena banjir sih. Oh, Jadi di situ. oh di belakang sini ya? Ini kan sekolah. Ini sekolah kong belok kiri Setinggalan di ke sekolah. Sapa, di belakang tuh rumah. Oh, seberapa Emang ada air lama? kecil. Oh, seberapa lama kondisi ini, Bu? 3 bulan stop ini Oh, loh. udah 3 bulan di sini ya? Sampai banjir, ikan tuh mar tuh dia banjir ini so kira-kira boleh 1 bulan. Oh, banjirnya sudah sekitar Yang dolong mata itu banjir berat. Apakah tuh memang soal mana? Sementara itu, data terakhir yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa, luapan air Danau Tondano ini berdampak terhadap 6 ribuan warga di 5 kecamatan dan 21 desa di sekitar Danau Tondano. Yanemi Kesingal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu saudara, akibat luapan air Danau Tondano, akses jalan utama di Desa Ranomerut, Kecamatan Eris terhalang. Menurut warga, genangan air ini telah menutupi permukaan jalan sudah lebih dari sebulan lamanya. Beginilah kondisi genangan air luapan Danau Tondano yang merendam ruas jalan nasional di Desa Ranomerut, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa. Akses jalan nasional ini merupakan jalan utama desa sekaligus penghubung menuju ibu kota Kabupaten Minahasa dan daerah lainnya. Warga bilang genangan air ini akibat luapan Danau Tondano yang tak kunjung surut sejak bulan April lalu. Hal ini menyebabkan akses transportasi warga terhambat dan arus lalu lintas terpaksa menggunakan jalur alternatif lainnya. Genangan air ini kurang lebih 2 bulan. Karena hujan itu tidak pernah berhenti, jadi dia punya air danau meluap. Jadi ini merendam jalan dan rumah-rumah warga. termasuk gereja juga. Gereja. Kayak orang yang di ujung sana kalau mau ke gereja kan mesti putar sebelah. Biasa cuma jalan, akses terganggu, aktivitas terganggu. Harapan kepada pemerintah supaya bisa melihat keadaan masyarakat yang terdampak banjir. Jadi kalau boleh dari pemerintah, apalagi
pemerintah provinsi supaya boleh melihat pintu air yang ada di Tonsea Lama supaya boleh dibuka sepenuhnya. Selain merendam ruas jalan nasional di Desa Ranumerut, luapan air Danau Tondano juga merendam sebagian rumah warga termasuk gedung gereja tempat umat beribadah. Warga berharap ada langkah penanganan yang serius dan tuntas dari pemerintah, sehingga luapan banjir dari Danau Tondano segera surut dan warga bisa beraktivitas normal kembali. Desa Ranumerut menjadi salah satu desa dari 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa yang terdampak banjir air Danau Tondano. Luapan banjir Danau Tondano diketahui telah terjadi sejak April 2025 yang lalu. Dan sesuai dengan data BPBD setempat, telah merendam lebih dari 1.800 lebih rumah warga di sekitar Danau Tondano. Yang demikian Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Pemda Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya menangani banjir akibat luapan air Danau Tondano Minahasa. Hingga saat ini air masih menggenangi ratusan rumah warga sekitar Danau Tondano. Hingga saat ini air tidak kunjung surut yang masih mengenangi ratusan rumah warga akibat luapan air Danau Tondano. Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tamengkel mengatakan curah hujan yang turun menyebabkan genangan air tidak kunjung surut. Dari data BPBD Sulut, kurang lebih 6.000 jiwa dari sejumlah desa terdampak akibat luapan air Danau Tondano ini. Sementara yang mengungsi sekitar 122 jiwa. Pihak BPBD Sulut juga telah melakukan distribusi bantuan kepada warga yang terdampak. Tamengkel juga menambahkan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus telah meminta Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk membuat sodetan agar air bisa surut. Tondano hingga saat ini masih stagnan karena kemarin, hari Senin juga kemarin satu hari hujan full. Jadi kondisi Danau Tondano masih tetap meluap, mengakibatkan kurang lebih 6.000 jiwa yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano, dan yang mengungsi kurang lebih 122 jiwa ditampung di seputaran Danau Tondano. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Utara, Pak Gubernur beberapa hari yang lalu telah turun langsung untuk memberikan bantuan beras 21 ton dan sudah disalurkan ke 5 kecamatan yang terdampak akibat luapan Danau Tondano. Dan bahan natural lainnya juga diberikan oleh Pak Gubernur kepada masyarakat lingkar Danau Tondano yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling meninjau 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa yang terdampak luapan air Danau Tondano dan memberikan bantuan beras kepada 2.336 kakak yang terdampak. Curah hujan tinggi yang terjadi hingga kini di Kabupaten Minahasa dan sekitarnya menyebabkan air Danau Tondano meluap. Luapan ini terpantau mengenangi rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Sebanyak 2.336 kepala keluarga terdampak banjir luapan air Danau Tondano. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling terlihat meninjau langsung lokasi-lokasi banjir ini. Di antaranya di Desa Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Eris Tondano, Desa Tonelet, Kecamatan Kakas, dan Kecamatan Rombokan di Minahasa. Warga yang terdampak masih bertahan di rumah mereka masing-masing meski sebagian terpaksa tidur di tenda-tenda yang didirikan di depan rumah mereka. Ibu, seberapa lama ada masukan air? Sekitar 2 minggu yang masuk air. Iya, kalau di luar sini semua bulan, semua 2 bulan. Berapa DP tinggi berapa? Sampai di lutut? Iya, sampai sini. Kalau orang situ sampai sini, no? Sampai lutut ya? Nah, Bu, apa kesulitan apa yang Ibu alami karena ada banjir ini? Sama dengan WC, so ini boleh pergi akang, air bersih, dia mau mencari so ini boleh, pokoknya semua terhalang. Gubernur juga terlihat menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga yang terdampak. Lebih 2.336 kakak rumah, bukan kakak, rumah yang terdampak
air naik yang ada di seputaran Danau Tondano. Dan pemerintah tentunya untuk provinsi membantu, awal sudah ada. Ini mungkin yang kedua, bantuan beras sejumlah 10 kilo, karena saya lihat ini akan turunnya agak lambat nanti. Mungkin air ini akan bertahan 1 minggu lagi mungkin. Setelah nanti kita jebol atau kita sodet air di pintu air di sana, ya itu akan tentunya akan cepat menurun. Selanjutnya, Gubernur berencana akan melakukan sodetan di pintu air PLTA Tonsea Lama untuk memperlebar pintu air tersebut. Kepada warga Minahasa juga dihimbau untuk tidak membuang sampah di Das Tondano agar tidak memperburuk tinggi air. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi jelang Idul Adha, harga daging ayam stabil akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pedagang hewan kurban di Kota Mobagu mengeluhkan sepinya pembeli. Pantauan Kompas TV di salah satu lokasi penjualan hewan kurban, aktivitas jual beli belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kawasan Jalan Adam P. Dolot, Kelurahan Mogolaing merupakan salah satu pusat penjualan hewan kurban sapi dan kambing. Salah satu lapak penjualan hewan kambing kurban misalnya terlihat masih sepi pembeli. Penjual hewan kurban mengaku biasanya 3 hari sebelum perayaan Idul Adha seperti saat ini, kambing sudah habis terjual. Pedagang juga bilang jika di tahun sebelumnya hewan kurban jenis kambing sangat mudah diperoleh. Namun saat ini pedagang kesulitan mendapatkan kambing, jadi harus didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini membuat harga kambing naik. Jika sebelumnya Rp5.500.000 per ekor, saat ini menjadi Rp6 juta per ekornya. Bagaimana dengan penjualan hewan kurban kali ini? So ramai pembeli atau bagaimana? Masih sepi? Kalau untuk saat ini masih sepi. Karena masalahnya juga mungkin karena akhirnya ada panen lagi. Biasanya kalau dibandingkan tahun kemarin, bagi itu ramai kan? Iya, kalau tahun lalu 3-4 hari lagi hari H begini biasanya so rame, pembeli so banyak, so bagus lah. Kalau untuk harga hewan kurban sendiri ada peningkatan harga? Iya, untuk tahun ini ada kenaikan. Dalam per ekor itu biasanya kalau yang tahun lalu ada 5,5, dia naik 6 juta sekarang. Iya, ada penaikan 5.500 per ekor. Itu penyebab apa sampai ada kenaikan? Karena kambing juga mau diambil so jauh. Meski masih sepi pembeli, namun pedagang tetap berharap daya beli masyarakat akan meningkat seiring semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, biasanya harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Namun berbeda dengan harga daging ayam yang hingga saat ini masih stabil. Menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, aktivitas jual beli di pasar tradisional mulai mengalami peningkatan. Namun di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara, harga daging ayam belum menunjukkan lonjakan signifikan atau masih stabil. Harga daging ayam ukuran sedang di pasar ini kisaran Rp60.000, sedangkan ukuran besar Rp65.000 per ekornya. Pedagang bilang kenaikan harga daging ayam biasanya mengalami kenaikan jika stok kurang. Namun saat ini stok ayam banyak sehingga harga masih stabil. Jelang Idul Adha, ada kenaikan harga enggak untuk ayam? Kalau sekarang belum ada kenaikan. Berarti masih stabil? Masih stabil. Sekarang ayam DP sedang 60, DP besar tuh 65. Tahun-tahun sebelumnya jelang Idul Adha seperti ini ada kenaikan enggak? Ada kenaikan. Nah tahun ini belum ada. Kenapa Bu itu begitu? Pengaruh stok banyak. Stok banyak ya. Kalau itu kenaikan itu pengaruh stok kurang, tapi ini banyak DP stok. Pedagang juga mengeluhkan meskipun perayaan Idul Adha semakin dekat, namun daya beli masyarakat akan daging ayam masih kurang.
Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Wagio Santoso, menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menghalang-halangi penyidikan tindak pidana kasus korupsi. Jika ada, akan dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maraknya penanganan dan penahanan tersangka kasus tindak pidana korupsi dan tindak kejahatan lainnya semakin intens dilakukan para penegak hukum jaksa di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kaitan hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Wagio Santoso, menegaskan, jangan ada pihak yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana kasus korupsi. Karena jika kedapatan, perbuatan tersebut akan langsung dilakukan penindakan secara hukum sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidikan bisa kita proses dengan pasal 21, menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Teman-teman sudah lihat di Jambi itu banyak sekali orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses tindak pidana korupsi, tapi dia mencoba menghalang-halangi proses penyidikan, bisa dikenakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu menghalang-halangi tindak pidana korupsi. Mendasari penegasan tersebut, sebelumnya pihak Kejari Manado sudah berhasil mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 9,6 miliar rupiah serta kasus tindak pidana lainnya. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Likupang Funwalk suguhkan panorama Likupang ke peserta Munas Apkasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi. Meski diguyur hujan, ASN Pemprov tetap semangat mengikuti upacara hingga selesai. Hujan gerimis menyelimuti upacara bendera dalam rangka Hari Lahir Pancasila di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara Senin pagi. Meski hujan, namun tidak membuyarkan barisan para ASN. Gubernur Julius Selvanus Komaling bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai upacara, kepada media Gubernur Julius Selvanus mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang harus dipegang oleh seluruh komponen bangsa dan harus diimplementasikan di seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk pemerintah maupun swasta. Ini membacakan pidato dari Kepala BPIP terkait Hari Lahir Pancasila ya, yang diperingati 1 Juni usia kemarin ya, dimundurkan hari ini secara nasional, dan tentunya harapan saya sesuai dengan keinginan ya, Kepala atau Ketua BPIP bahwa persatuan, kesatuan ini, kebinekaan yang kuat ini tetap kita pedomani, kita pegang bahwa Pancasila adalah pandangan hidup ya, dan pegangan hidup kita seluruh komponen bangsa ini, dan tetap harus kita aplikasikan dalam program-program kita baik di pemerintah maupun di swasta. Terima kasih. Kita tetap jaga persatuan-kesatuan di Hari Lahir Pancasila. Upacara bendera ini juga dihadiri Forkopimda Sulut serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kepala Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Christopher Green, melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling, membahas sejumlah peluang kerjasama antara Sulawesi Utara dan Amerika. Sejumlah peluang kerjasama menjadi pembahasan antara dua pihak saat Kepala Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Christopher Green, bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin pada Senin malam. Green yang datang bersama rombongan mengaku antusias dengan pertemuan tersebut dan berharap dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, juga dapat menjalin kerjasama dalam sejumlah bidang.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyampaikan bahwa banyak kerjasama yang bisa dilakukan, baik pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Ini pertama kali saya ada kesempatan ketemu dengan Bapak Gubernur. Kami mendiskusikan beberapa hal terkait dengan Sulawesi Utara dan Amerika, termasuk kemungkinan baru untuk ekspor hasil dan produk Sulawesi Utara ke Amerika. Dan ke masa depan kami kedua-duanya berharap bahwa ada kesempatan lain untuk bekerja sama dan kolaborasi antara Amerika Serikat dan pemerintah Sulawesi Utara. Hari ini kita dapat kunjungan konjen Amerika yang dari Surabaya. Tentunya tadi yang sudah sampaikan banyak kerjasama yang bisa kita rencanakan ke depan, baik pendidikan, ekonomi, ya, bahkan pariwisata. Tentunya banyak hal-hal lain yang tentunya kita bisa lakukan ke depan, karena hubungan Amerika dan Indonesia sangat baik, dan konjen Amerika yang ada di Surabaya beliau ini berapa kali minta waktu, cuman Pak Gubernur yang agak kesulitan mengatur waktu, dan hari ini malam ini kita sudah bisa bersama-sama saling tukar pikiran, saling tukar peluang. Tentunya ini sangat menguntungkan buat kita yang di Sulawesi Utara. Gubernur juga mengatakan bahwa pertemuan ini sangat menguntungkan buat Sulawesi Utara dan akan melakukan komunikasi secara intens ke depan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Menutup rangkaian Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah menghelat acara Likupang Fun Walk Sabtu pagi. Menyusuri keindahan alam berupa perbukitan serta pesisir pantai Pasir Putih, ratusan peserta Musyawarah Nasional ke-6 APKASI antusias mengikuti gelaran Likupang Fun Walk bersama pada Sabtu pagi. Likupang Fun Walk merupakan acara penutup dalam rangkaian Munas ke-6 APKASI yang berlangsung sejak 29 sampai 31 Mei, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah. Titik start dari Desa Wisata Pulisan, para peserta akan melewati Desa Wisata Kinunang dan finish di Pantai Pal Desa Marinsou. Peserta berjalan kaki sepanjang 3 km sembari menikmati pemandangan dan perbukitan nan hijau, menghirup udara segar, serta pemandangan pantai Pasir Putih. Spot pemandangan gimana, Bu? Alhamdulillah pemandangannya indah-indah, menarik, dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita di Boltim. Boltim, oke. Ada satu kata buat Likupang, Bu, gimana? Likupang luar biasa. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Insya Allah setelah adanya acara ini, insya Allah Pantai Likupang akan lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bupati Minahasa Utara John Neganda yang baru saja ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal APKASI periode 2025-2030 bilang, seluruh rangkaian acara Munas APKASI telah berjalan lancar dan aman. Suguhan kegiatan Likupang Fun Walk yang dirangkaikan dengan Likupang Tourism Festival 2025 diharapkan akan semakin memperkenalkan Minahasa Utara sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Menikmati keindahan alam Likupang dengan melakukan fun walk. Nah, ini diharapkan bahwa Likupang ini juga akan makin dikenal, makin dilihat sebagai daerah yang belum pernah mungkin mereka kunjungi, sekarang mereka lihat dan mereka tahu betapa indahnya Likupang ini. Nah, sehingga seluruh rangkaian ini sudah berjalan dengan sangat baik. Pelaksanaan Munas sudah berjalan lancar, HUT-nya juga sudah ada potong tumpeng, dan kegiatan-kegiatan lain itu sudah juga berjalan lancar, dan pemilihan putra otonomi juga sudah berjalan dengan baik. Semua tidak ada kendala. Selain menikmati panorama keindahan alam khususnya Pantai Pal dengan pasir putihnya yang sangat eksotik, para peserta Munas ke-6 APKASI juga disuguhkan dengan berbagai acara menarik seperti lomba karapan sapi yang menjadi budaya lokal masyarakat setempat, lomba memancing di laut, serta pameran UMKM yang menawarkan produk lokal unggulan Kabupaten Minahasa Utara. Yana Meka Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Manado untuk Anda. Dan berikut informasinya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Davis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.